Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 13 kalkulus multivariabel. Nah, di sini materi yang akan kami bahas yaitu integral lipat pada koordinator kutub dan aplikasi integral lipat untuk menentukan luas permukaan. Nah, baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman di kelompok 13 ini. Nah, perkenalkan, nama saya Nikadek Pamela Giordiola dengan NIM 20130111032 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Kemudian ada rekan saya dengan nama Putu Herlina Vidya Karisma dengan NIM 20130111069 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Kemudian yang terakhir ada Putu Kusuma Wilasita dengan NIM 20130111070 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Oke, lanjut saja ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bagaimana cara menentukan integral lipat pada koordinat kutub. Menentukan integral lipat pada koordinat kutub. Terdapat beberapa kurva tertentu pada suatu bidang yang lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan koordinat kutub. Misalkan Z sama dengan fx, y menentukan sebuah permukaan atas R dan andaikan F kontinu dan tak negatif. Maka volume V benda padat di bawah permukaan tersebut dan di atas R dapat dinyatakan dengan V sama dengan integral daerah R f x, y dA. Di dalam koordinat kutub, persegi panjang kutub R mempunyai bentuk R sama dengan R, theta di mana R lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan theta lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan beta, di mana A lebih dari sama dengan 0 dan beta min alpha kurang dari sama dengan 2pi. Persamaan permukaan dapat ditulis sebagai berikut: Z sama dengan fx, y sama dengan fr cos theta, r sin theta sama dengan fr, theta. Kita akan menghitung volume V dengan cara baru, yaitu dengan menggunakan koordinat kutub. Partisikan R ke dalam bentuk persegi panjang kutub yang lebih kecil R1, R2 sampai dengan Rn dengan menggunakan kisi kutub, dan misalkan delta RK dan delta theta K menyatakan dimensi potongan RK. Luas ARK dinyatakan dengan ARK sama dengan FK delta RK delta theta K, di mana FK adalah jari-jari rata-rata RK. Dari gambar di atas, jadi volumenya bisa dihitung menggunakan rumus berikut. V sama dengan sigma F R bar K, theta bar K, R bar K, delta RK, delta theta bar K, di mana K sama dengan 1 sampai N. Ketika kita menggunakan limit sebagai aturan pembagian partisi yang mendekati 0, maka kita akan memperoleh volume yang sebenarnya. Limit ini adalah sebuah integral lipat 2. V sama dengan integral daerah R f r, theta r dr d theta sama dengan integral daerah R f r cos theta, r sin theta r dr d theta. Dari uraian di atas, sekarang kita mempunyai dua rumus untuk V, yaitu integral daerah R f x, y dA sama dengan integral R f r cos theta, r sin theta d r dr d theta. Contoh, tentukan volume V dari benda padat di atas persegi panjang kutub R sama dengan R, theta di mana R lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 3, dan theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi per 4, dan di bawah permukaan Z sama dengan E pangkat Z X kuadrat plus Y kuadrat. Penyelesaian, karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka V sama dengan integral daerah R E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA sama dengan integral 0 sampai pi per 4 integral 1 sampai 3 E pangkat R kuadrat R dr d theta sama dengan integral 0
sampai pi per 4, 1 per 2 ER kuadrat, 1 sampai 3 d theta, sama dengan integral 0 pi per 4, 1 per 2 E pangkat 9 min E d theta, sama dengan pi per 8 E pangkat 9 min E sama dengan 3181. 1.1 Daerah umum. 1.1.1 Himpunan sederhana R. Himpunan S dikatakan himpunan sederhana R jika himpunan tersebut berbentuk S sama dengan R, theta, di mana R lebih dari sama dengan varian pi 1 theta dan varian pi 2 theta, dan theta lebih dari sama dengan alfa dan kurang dari sama dengan beta. Maka volume V dapat dihitung sebagai berikut. V sama dengan integral theta sama dengan alfa sampai dengan theta sama dengan beta, integral R sama dengan pi varian 1 theta sampai R sama dengan pi varian 2, F R, theta, RDR d theta. 1.1.2 Himpunan sederhana theta. Himpunan S dikatakan himpunan sederhana theta jika himpunan tersebut berbentuk S sama dengan R, theta, di mana R lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan theta lebih dari sama dengan V1R dan kurang dari sama dengan V2R, maka volume V dapat dihitung V sama dengan integral R sama dengan A sampai R sama dengan B, integral theta sama dengan V1R sampai theta sama dengan V2R, F R, theta, RD theta, DR. Contoh, hitunglah integral daerah S YDA di mana S adalah daerah di kuadran pertama yang berada di luar lingkaran R sama dengan 2 dan di dalam kardioida R sama dengan 2, 1 plus cos theta. Penyelesaian, karena S adalah himpunan sederhana R, kita dapat menuliskan integral di atas sebagai integral kutub berulang dengan R sebagai peubah pengintegralan sebelah dalam. Di dalam pengintegralan sebelah dalam ini, theta dibuat tetap. Pengintegralan dilakukan di sepanjang garis tebal dari R sama dengan 2 sampai R sama dengan 2, 1 plus cos theta. Integral daerah S, Y, dA sama dengan integral 0 sampai pi per 2, integral 2 sampai 2, 1 plus cos theta, R sin theta, RDR d theta, sama dengan integral 0 sampai pi per 2, R pangkat 3 per 3 sin theta, 2 sampai 2, 1 plus cos theta d theta, sama dengan 8 per 3, integral 0 sampai pi per 2, 1 plus cos theta pangkat 3 sin theta min sin theta d theta, sama dengan 8 per 3 min 1 per 4, 1 min cos theta pangkat 4 plus cos theta 0 sampai pi per 2, sama dengan 8 per 3 min 1 per 4 plus 0 min 4 plus 1 sama dengan 22 per 3. Baik, selanjutnya yaitu terkait integral probabilitas. Nah, di sini kita akan membuktikan fungsi kepadatan peluang normal standar bernilai 1 atau probabilitas, yaitu integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx kali dx sama dengan 1, di mana fx ini sama dengan 1 per akar 2pi kali E pangkat min X kuadrat per 2. Nah, langkah pertama yaitu kita akan menunjukkan bahwa I itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari E pangkat min X kuadrat kali dx sama dengan akar pi per 2. Nah, kita perlu mengingat juga bahwa I ini sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari E pangkat min X kuadrat kali dx sama dengan limit dari integral dari 0 sampai B dari E pangkat min X kuadrat kali dx untuk B mendekati tak hingga. Oke, kita selanjutnya misalkan VB merupakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan
X sama dengan E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat, dan di atas bujur sangkar dengan titik potong yaitu plus minus B atau positif B, negatif B, plus minus B. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar, kemudian maka akan diperoleh VB sama dengan integral dari min B sampai dengan B dari integral dari min B sampai dengan B dari E pangkat X kuadrat min Y kuadrat kali DY kali DX sama dengan integral dari min B sampai dengan B dari E pangkat min X kuadrat dikalikan dengan integral dari min B sampai B dari R pangkat min Y kuadrat kali DY dikalikan dengan DX. Kemudian ini akan menghasilkan yaitu integral min B sampai dengan B dari E pangkat min X kuadrat kali DX dikalikan dengan integral dari min B sampai B dari E pangkat min Y kali DY. Kemudian dikalikan dengan integral min B dari min B sampai B dari E pangkat min Y kuadrat kali DX, kemudian dikuadratkan. Nah, sehingga menemukan hasil yaitu sama dengan 4 dikalikan dengan integral dari 0 sampai B dari E pangkat min X kuadrat kali DX dikuadratkan. Ternyata volume daerah di bawah Z sama dengan E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat, dan di atas seluruh bidang XY adalah V sama dengan limit dari VB, di mana untuk B mendekati tak hingga sama dengan limit dari 4 dikalikan dengan integral 0 sampai dengan B dari E pangkat min X kuadrat dikuadratkan untuk B mendekati tak hingga, sehingga didapatkan 4 dikalikan dengan integral 0 dari 0 sampai dengan tak hingga dari E pangkat min X kuadrat kali DX dikuadratkan sehingga sama dengan 4I kuadrat. Nah, di sisi lain kita juga dapat menghitung V dengan menggunakan koordinat kutub. Di sini V merupakan limit ketika A mendekati tak hingga dari VA. Volume benda padat tersebut di bawah permukaan Z sama dengan E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan E pangkat min R kuadrat di atas daerah melingkar berjari-jari A yang berpusat di titik asal. Nah, maka V sama dengan limit dari integral 0 dari integral V sama dengan limit dari integral dari 0 sampai 2pi dari integral 0 sampai A dari E pangkat min R kuadrat kali R kali DR kali D theta untuk A mendekati tak hingga. Kemudian V sama dengan limit dari integral dari 0 sampai dengan 2pi dikalikan dengan min setengah kali E pangkat min R kuadrat kali D theta. Sehingga didapatkan hasil yaitu V sama dengan limit setengahnya kita keluarkan, kita letakkan pada di depan integral, sehingga limit setengah dari integral dari 0 sampai dengan 2pi dikalikan dengan 1 kurang E pangkat min A kuadrat dikalikan dengan D theta untuk A mendekati tak hingga. Sehingga V sama dengan limit dari pi dikalikan dengan 1 kurang E pangkat min A kuadrat sama dengan pi untuk A. Selanjutnya setelah diperoleh sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari E pangkat min X kuadrat kali DX sama dengan akar dari pi per 2, akan dilanjutkan bahwa integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari 1 per akar 2pi dikalikan dengan E pangkat min X kuadrat per 2 kali DX sama dengan 1. Berdasarkan sifat simetri, yaitu akan kita dapatkan
integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari 1 per akar 2pi kali E pangkat min X kuadrat per 2 dikalikan dengan dx sama dengan 2 integral dari 0 sampai tak hingga dari 1 per akar 2pi kali E pangkat min X kuadrat per 2 dx. Nah, kemudian kita akan substitusi U yang sama dengan X per akar 2 sehingga X sama dengan akar dari 2 du. Nah, integral ini memiliki batas-batas yang tetap sama sehingga kita memperoleh integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga dari 1 per akar 2pi dikali E pangkat min X kuadrat per 2 kali dx sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai tak hingga dari 1 per akar 2pi kali E pangkat min U pangkat 3 dikalikan dengan akar dari 2 du. Sehingga didapatkan 2 akar pi per akar 2pi kali integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari E pangkat min U kuadrat kali du. Sehingga dihasilkan 2 akar pi per akar 2pi dikalikan dengan akar X per 2 itu sama dengan 1. Nah, maka terbukti bahwa integral dari fungsi kepadatan peluang normal standar bernilai 1. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pengaplikasian integral lipat untuk menentukan luas permukaan. Nah, jadi integral lipat 2 ini juga dapat diterapkan untuk menghitung pusat massa, momen inersia, dan luas permukaan. Di sini kita akan mempelajari lamina-lamina dengan berbagai kerapatan, yaitu lamina yang terbuat dari material tak homogen. Nah, apa itu lamina? Nah, coba kita tinjau lembaran tipis hingga sedemikian tipisnya sampai kita dapat memandangnya sebagai objek berdimensi 2. Lembaran itulah yang bisa kita sebut dengan lamina. Oke, selanjutnya kita andaikan sebuah lamina menutupi sebuah daerah S pada bidang XY. Dan misalkan kerapatan atau massa persatuan luas di X, Y disimbolkan dengan delta X, Y. Daerah S dipartisi menjadi persegi dan kita bisa lihat pada gambar yang tertera. Oke. Nah, panjang persegi panjang kecil R1, R2 hingga RK seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Ambil sebuah titik yaitu X bar K, Y bar K pada RK. Nah, kemudian maka massa RK secara hampir adalah delta X bar K, Y bar K, A RK, dan massa total lamina tersebut secara hampiran adalah M sebanding dengan sigma dari delta X bar K, Y bar K, A RK, yaitu untuk K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, massa sebenarnya M diperoleh dengan mengambil limit rumus di atas sebagai norma partisi mendekati 0, yang tentu saja merupakan sebuah integral lipat 2. Kemudian dapat kita lihat M sama dengan integral dari daerah S dari delta X, Y dA. Selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh soal. Nah, contoh 1 di sini ada sebuah lamina dengan kerapatan delta X, Y sama dengan XY dibatasi oleh sumbu X. Nah, garis X ini sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Tentukan massa totalnya. Oke, bisa kita lihat gambar yang tertera. Nah, penyelesaiannya yaitu M sama dengan integral dari daerah S dari XYDA sama dengan integral dari 0 sampai dengan 8 dari integral dari 0 sampai dengan X pangkat 2 per 3 dari XYDY kali DX. Nah, kemudian kita akan mencari satu persatu terlebih dahulu sehingga didapatkan hasilnya yaitu sama dengan 768 per 5, yaitu sama dengan 153,6. Baik, kita akan masuk ke materi pusat massa. Nah,
Jika M1, M2 sampai dengan Mn berturut-turut adalah kumpulan titik-titik massa yang masing-masing terletak di X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn. Nah, maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X dapat dinyatakan dengan My sama dengan sigma dari X K MK untuk K sama dengan 1 sampai dengan N, dan Mx sama dengan sigma dari YK kali MK untuk K sama dengan 1 sampai dengan E. Nah, mohon maaf karena terjadi kesalahan pengertian di situ. Yang benar adalah K sama dengan 1. Kemudian lebih lanjut, koordinat dari X bar, Y bar dari pusat massa atau titik keseimbangannya adalah X bar itu sama dengan My per M, sehingga sama dengan sigma dari XK kali MK untuk K sama dengan 1 sampai dengan N per sigma dari MK untuk K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kemudian untuk Y barnya yaitu sama dengan MX sama dengan M sama dengan sigma dari YK kali MK dari untuk K sama dengan 1 sampai dengan N per sigma dari MK untuk K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kemudian kita perhatikan sebuah lamina dengan kerapatan berupa peubah delta X, Y yang melingkupi daerah S pada bidang XY yang bisa kita lihat dari gambar 2.14. Nah, selanjutnya kita buat partisi seperti pada gambar 2.15. Kemudian asumsikan sebagai sebuah hampiran bahwa suatu massa dari setiap RK terpusat di X bar K, Y bar K, di mana K ini sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N. Nah, gunakan limitnya sebagai suatu aturan pembagian partisi yang mendekati 0. Cara ini akan menghasilkan rumus umum, yaitu di mana X bar ini sama dengan My per M sama dengan integral dari daerah S dari X delta X, Y kali dA per integral dari daerah S dari delta X, Y kali dA. Nah, sedangkan Y barnya yaitu sama dengan Mx per M sama dengan integral dari daerah S dari Y delta X, Y kali dA per integral daerah S dari delta X, Y kali dA. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang kedua yaitu tentukan pusat massa dari lamina pada contoh 1. Nah, penyelesaiannya yaitu pada contoh 1 kan kita sudah mendapatkan yaitu massa M dari lamina, yaitu 768/5. Nah, momen My dan Mx yang mengacu pada sumbu Y dan sumbu X adalah My ini sama dengan integral dari daerah S dari X delta X, Y kali dA sama dengan integral dari 0 sampai dengan 8 dari integral 0 sampai dengan X pangkat 2/3 dari X kuadrat Y dy kali dx. Nah, sehingga sama dengan setengah kali integral dari 0 sampai dengan 8 dari X pangkat 10/3 kali dx sama dengan 12.288/13, yaitu sama dengan 945,23. Nah, sekarang kita akan mencari Mx-nya. Mx-nya ini sama dengan integral dari daerah S dari Y delta X, Y kali dA sama dengan integral dari 0 sampai dengan A dari integral 0 sampai dengan X pangkat 2/3 dari XY kuadrat dy kali dx. Kemudian kita dapatkan sepertiga kali integral dari 0 sampai dengan 8 dari X pangkat 3 dx sama dengan 1024/3, yaitu sama dengan 341,33. Maka X barnya yaitu sama dengan
MY per M, yaitu 6 dikali 2/13, yakni sama dengan 6,15. Kemudian Y barnya yaitu MX per M sama dengan 2 dikalikan dengan 2/9, yakni hasilnya sama dengan 2,22. Selanjutnya, 2.2 momen inersia. Dari pelajaran fisika, kita pelajari bahwa energi kinetik atau KE dari sebuah partikel dengan massa M dan kecepatan V yang bergerak dalam sebuah garis lurus dirumuskan dengan KE sama dengan 1/2 mv². Jika suatu partikel tidak bergerak dalam sebuah garis lurus, tetapi berputar dalam sebuah sumbu dengan kecepatan sudut sebesar V, radian per satuan waktu, maka kecepatan linearnya adalah V sama dengan RW, di mana R adalah jari-jari dari lintasan perputarannya. Ketika kita mensubstitusikan ini ke dalam rumus 2.1, maka kita akan memperoleh KE sama dengan 1/2 R² M dikali W². Suku R² M disebut momen inersia dari suatu partikel dan dilambangkan dengan I. Jadi, untuk sebuah partikel yang berputar, dirumuskan dengan KE sama dengan 1/2 IW². Simpulkan dari rumus 2.1 dan rumus 2.2 bahwa momen inersia dari benda dalam gerak berputar memainkan peran yang serupa dalam massa benda dengan gerak linier. Untuk sebuah sistem dengan N partikel pada suatu bidang dengan massa M1, M2 sampai Mn dan pada jarak-jarak R1, R2 sampai dengan Rn dengan garis L, maka momen inersia sistem terhadap L didefinisikan sebagai I sama dengan M1 R1² ditambah M2 R2² sampai dengan ditambah Mn Rn². Sama dengan sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 MK RK². Dengan kata lain, kita melakukan penjumlahan momen inersia dari setiap partikel. Misalkan, sebuah lamina dengan kerapatan delta X, Y yang melingkupi daerah S pada bidang XY, jika kita mempunyai partisi S, membuat hampiran untuk momen inersia dari setiap bagian RK, menjumlahkan dan menentukan limitnya, maka akan diperoleh rumus-rumus berikut. Momen inersia disebut juga momen kedua dari suatu lamina terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dinyatakan dengan Ix sama dengan integral daerah S Y² delta X, Y dA. Iy sama dengan integral daerah S X² delta X, Y dA. Iz sama dengan integral daerah S X² plus Y² delta X, Y dA sama dengan Ix plus Iy. Contoh 3. Tentukan momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z dari lamina pada contoh 1. Penyelesaiannya, Ix sama dengan integral daerah S, X, Y pangkat 3, dA sama dengan integral batas atas 8, batas bawah 0, integral batas atas X pangkat 2/3, batas bawah 0, X, Y pangkat 3, dy, dx sama dengan 1/4 integral batas atas 8 batas bawah 0 X pangkat 11/3 dx sama dengan 6144/7 isomorfis ke 877.71. Iy sama dengan integral daerah S X pangkat 3 YDA sama dengan integral batas atas 8 batas bawah 0 integral batas atas X pangkat 2/3 batas bawah 0 X pangkat 3 Y dy dx sama dengan 1/2 integral batas atas 8 batas bawah 0 X pangkat 13/3 dx sama dengan 6144. Iz sama dengan Ix plus Iy sama dengan 49152/7 isomorfis ke 7021.71. Luas permukaan. Pada materi ini kita akan membahas mengenai luas permukaan yang didefinisikan dengan Z sama dengan Fx, Y atas sebuah daerah spesifik. Andaikan G adalah
permukaan atas sebuah daerah S yang tertutup dan terbatas pada bidang XY. Asumsikan bahwa F mempunyai turunan-turunan parsial pertama kontinu Fx dan Fy. Kita akan mulai dengan membuat partisipe pada daerah S dengan garis-garis sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan Rm, M sama dengan 1, 2, sampai dengan N menyatakan persegi panjang yang dihasilkan dan terletak sepenuhnya di dalam S. Untuk setiap M, misalkan Gm adalah bagian dari permukaan yang diproyeksi ke Rm, dan misalkan Pm adalah suatu titik dari Gm yang diproyeksi ke sudut Rm dengan koordinat X dan koordinat Y yang terkecil. Misalkan Tm menyatakan suatu jajaran genjang dari bidang singgung di PM yang diproyeksi ke RM seperti ditunjukkan pada gambar 2.16 di bagian kiri, dan perincian selanjutnya ditunjukkan pada gambar 2.16 di bagian kanan. Selanjutnya kita mencari luas jajar genjang TM yang proyeksinya adalah RM. Misalkan UM dan VM menyatakan vektor yang membentuk sisi TM, maka UM sama dengan delta XMI ditambah Fx XM, YM delta XMK. VM sama dengan delta Y MJ ditambah Fy XM, YM delta YMK. Luas jajar genjang TM adalah mutlak UM kali VM, di mana UM kali VM sama dengan mutlak IJK delta XM 0 Fx XM, YM delta XM 0 delta YM Fy XM, YM delta YM sama dengan 0 kurang Fx XM, YM delta XM delta YM I kurang Fy XM, YM delta X delta XM delta YM min 0 J ditambah delta XM delta YM min 0 K sama dengan delta XM delta YM min Fx XM, YM I min Fy XM, YM J plus K sama dengan A RM min Fx XM, YM I min Fy XM, YM J plus K. Dengan demikian luas TM adalah A TM sama dengan mutlak UM kali VM sama dengan ARM akar Fx XM, YM kuadrat ditambah Fy XM, YM kuadrat plus 1. Kemudian jumlahkan luas dari bidang-bidang singgung jajar genjang TM ini. M sama dengan 1, 2, sampai dengan N, dan ambil limitnya agar diperoleh luas permukaan G. AG sama dengan lim mutlak P menuju 0 sigma batas atas N batas bawah M sama dengan 1. ATM sama dengan lim mutlak P menuju 0 akar Fx XM, YM pangkat 2 ditambah Fy XM, YM pangkat 2 ditambah 1A RM sama dengan integral daerah S akar Fx XM, YM pangkat 2 ditambah Fy XM, YM pangkat 2 ditambah 1 dA. Singkatnya AG sama dengan integral daerah S akar Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2 ditambah 1 dA. Gambar 2.3.1 dibuat seolah-olah daerah S pada bidang XY adalah sebuah persegi panjang, tapi prakteknya tidak selalu demikian. Gambar 2.17 berikut memperlihatkan apa yang terjadi ketika S bukan merupakan sebuah persegi panjang. Perhatikan gambar 2.3.2 S bukan persegi panjang. Contoh 1.
Jika S adalah daerah persegi panjang pada bidang XY yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2. Tentukan luas dari bagian permukaan silindris Z sama dengan akar 4 min X kuadrat yang diproyeksikan ke S. Penyelesaiannya, misalkan fx, y sama dengan akar 4 min x kuadrat, maka fx sama dengan min x per akar 4 min x kuadrat, fy sama dengan 0, dan ag sama dengan integral daerah S akar fx pangkat 2 ditambah fy pangkat 2 ditambah 1 dA sama dengan integral daerah S akar x kuadrat min 4 min x kuadrat ditambah 1 dA sama dengan integral daerah S 2 per akar 4 min x kuadrat dA sama dengan integral batas atas 1 di batas bawah 0 integral batas atas 2 batas bawah 0 2 per akar 4 min x kuadrat dy dx sama dengan 4 integral batas atas 1 batas bawah 0 1 per akar 4 min x kuadrat dx sama dengan 4 sin pangkat min 1 x x per 2 batas atas 1 batas bawah 0 sama dengan 2pi per 3. Contoh 2, tentukan luas permukaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat di bawah bidang Z sama dengan 9. Penyelesaiannya, bidang G yang diarsir dari permukaan tersebut diproyeksi ke daerah melingkar S di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Misalkan x, y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, maka fx sama dengan 2x, fx sama dengan 2x dan fy sama dengan 2y dan ag sama dengan integral daerah S akar 4x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 ditambah 1 dA. Bentuk S menyarankan kita untuk menggunakan koordinat kutub. Ag sama dengan integral batas atas 2pi batas bawah 0 integral batas atas 3 batas bawah 0 akar 4r kuadrat ditambah 1r dr d theta sama dengan integral batas atas 2pi batas bawah 0 1 per 8 2 per 3 4r kuadrat ditambah 1 pangkat 3 per 2 batas atas 3 batas bawah 0 d theta sama dengan integral batas atas 2pi batas bawah 0 1 per 12 kali 37 pangkat 3 per 2 min 1 d theta sama dengan pi per 6 kali 37 pangkat 3 per 2 min 1 isomorfis ke 117-32. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.